Selamat malam, selamat bertemu kembali di acara bincang-bincang di Company Art Space. Pada malam ini kami dari pihak Company Art Space maksudnya, bukan company di zaman kolonial. Jadi ada Company Art Space itu sebuah ruang di Company Es Krim dan Kafe di sini di Noto Prajan, Jalan Nyai Ahmad Dahlan nomor 34. Itu dibuka satu ruang pameran bernama Company Art Space. Pada malam hari ini kami mengundang Kiai Begawan Haji Supernatural Mahaklinik Sipu Mistik Dadah Subagja. Selamat datang brother. Wah, selamat datang. Tangannya lumayan rada panas juga nih Haji Dadah ini. Haji Dadah ini termasuk seorang seniman yang mumpuni dalam karya lukisan realistik ya. Dalam teori seni disebut lukisan realistik. Ini salah satunya karya lukisannya. Nah, Haji Dadah dulu belajar melukis itu di mana kira-kira nih Haji Dadah nih? Yang formal di SMSR. Tapi sebelumnya? Sebelumnya enggak belajar melukis, enggak tapi belajar. sudah senang melukis. Sudah senang saja. Iya. Di SMSR. Di SMSR yang ya menjadi sekolah kutukan itu, Pak. Hah? Yang menjadi sekolah kutukan. Oh, lo kok bisa? Coba ceritakan. Hampir semua alumni dari SMSR itu anak-anaknya itu sekolahnya di situ juga. Cucunya di situ juga. Kakaknya perusahaan. Iya. Makanya kalau saya bilang, nah itu sekolah kutukan. Terkutuk tapi enak. Murah di SMSR. Iya. Tapi Haji Dadah ini memang murni hidupnya dari melukis ini. Tidak jauh, semua hampir selama ini tuh hanya dengan cat dan kuas. Merasa nyaman ini dengan melukis ini. Nyaman, cukup nyaman. Tapi dalam karya-karya lukisan Haji Dadah ini kan meskipun realistik itu ada banyak cerita ini. Misalnya tentang tentang harga diri itu kan, seperti di lukisan kuda hitam gitu kan, ada harga diri itu di mana. Nah ini pergolakan tentang kejiwaan itu bagaimana kok Haji Dadah dalam lukisan yang realistik tapi yang diungkapkan tentang psikologis ini kami perlu keterangan ini. Sekalipun ditutup dan dipendam yang cukup dalam, sesuatu yang memang mungkin dianggap potensi gitu ya, sesuatu yang sejati gitu, itu tetap akan keluar dan tumbuh bertumbuh tunas seperti biji. Saya kira itu sekalipun mungkin selama ini punya profesi atau dibilang orang profesi sebagai pembantu artis dan lain sebagainya gitu kan, tapi nggak bisa hilang ternyata nggak bisa hilang karena dari kampung itu 30 tahunan yang lalu datang ke Jogja. Di hati dan di pikiran itu ya pengen jadi seniman. Pengen jadi seniman. Ya ada satu cita-cita ya, pengen jadi seniman. Tetapi seniman di sini kan pada dasarnya memang bikin karya seni ini, Bah ini. Hanya kan pengalaman Abah ini nggak cuma jadi manggil Abah nih. Padahal saya kenalkan itu
Kiai Haji Supernatural Mahaklenik Dadah Subagja kok jadi abah nih apa ya? Ayah nyambung nah, ayah. Aya Abah pakai bahasa Sunda abah aja. wae. Kan main ngarat ke halartieun. Jadi kan abah ini habis dari SMSR lari ke Jakarta ini waktu itu. Ya sempat ke Jakarta, nggak lama sih, cuman 13 tahunan lah. 13 tahun terus ketemu orang baik namanya Pak Freddy ya. Oh ya, Pak Freddy Dani. Aku juga punya adik angkat namanya Freddy juga itu kan, Freddy Irawan, baik juga sama aku. Ternyata abah juga punya ini ya, bapak angkat yang sangat baik ya. Saya kira rata-rata mungkin nama Freddy itu baik. Nah baik ya memang baik. Nah di Jakarta bikin apa saja dulu bah? Lebih banyak ke waktunya dipakai buat mengabdikan di interior khusus anak-anak. Khusus anak-anak. Ya, di interior membuat furniture lebih banyak, mendesain, mural dan lain sebagainya. Tapi di awal-awal ya bertemu dengan Pak Freddy itu memang melukis saya. Saya disuruh melukis. Padahal dia tidak mengharapkan apa-apa. Tidak, sama sekali tidak. Yang akhirnya itu bingung sendiri. Aduh, ini kalau hanya buat aku terus buat beliaunya ndak ada, lama-lama ya merasa nggak enak kayak gitu. Ya seperti itulah. Iya. Tapi Haji Dadah itu pernah bilang bisa makan di restoran yang bagaimanapun mahalnya, bisa menikmati apa-apa yang amat disebut mewah oleh tingkat kita ini, kok kayaknya di Jakarta lebih enak tuh hidupnya daripada di Jogja di rekoso. itu gimana Haji Dadah waktu itu? Sebetulnya sama saja. Cuman kalau di sana itu sudah tidak ada mungkin ya yang hal-hal yang dianggap tinggi atau istimewa mungkin ya dari sebelumnya misalnya di Jogja ataupun di kampung gitu. Di sana itu saya kira hal-hal seperti itu bisa dinikmati oleh halayak gitu. Halayak pun bisa mencoba, bisa mengalaminya. Kalau di sana mungkin dengan harga-harga kalau di sini ya tinggi gitu ya. Atau sayang, tapi kalau di sana itu ya enggak. Di sana itu ya biasa aja karena memang duit lebih mudah didapat memang. Cuman ya seperti itu, hilangnya pun lebih mudah juga sama. Tapi aja. Itu duit itu dari hasil penjualan karya apa bagaimana itu? Lebih banyak dari proyek kalau itu, Pak. Karena waktu itu kalau untuk karya ya enggak ada. Lebih banyak pesanan-pesanan seperti itu atau ya proyek, ya seperti itu saja. Oh iya. Namun di sela-sela itu masih tetap melukis, masih tetap. Nggak bisa kalau nggak ngelukis memang nggak bisa. Gitu. Bahkan sampai sekarang pun. Iya. Tapi ini tentang Haji Dadah ini kan yang agak tadi kesebut tentang membantu seniman ya, tentang membantu seniman. Iya. Ini bagaimana kok bisa kecemplung ke membantu seniman itu? Sebetulnya cukup panjang, tapi memang mesti ada permulaannya gitu. Ada permulaannya. Iya. Balik dari Jakarta ke sini masih melakukan seperti apa yang diusahakan waktu di Jakarta, berhayal aku akan lebih mampu. Tapi ternyata ya atmosfer Jogja dengan Jakarta itu berbeda gitu. Mau tidak mau kita tidak bisa gitu kan membawa gaya Jakarta dipakai di sini. Akhirnya ada teman yang memang waktu itu ya selama ini gitu ya, yang diketahui selama ini itu ya cukup intensif dia di dunianya, yaitu melukis gitu kan. Aku datangi lalu menawarkan, gimana kalau kamu mau, kamu ngelukis di sini bareng. Semuanya aku support. Awalnya memang sangat menggebu, hanya 1, 2, 3 karya itu, selebihnya
ternyata ya tidak semudah itu masuk dunia seni lukis gitu ya, di zaman sekarang ini gitu. Tuntutannya lebih banyak. Tuntutannya lebih banyak. Iya, dan kapasitas saya tidak ada waktu itu. Waktu gitu. itu ya. Waktu itu memang betul-betul saya memakai gaya-gaya lama gitu kan. Iya. Ya seperti itu. Yang akhirnya itu hanya melongo di depan kanvas kosong, disaksikan botolan-botolan cat gitu ya, yang menggiurkan kalau sekarang gitu. Itu nggak tersentuh. Akhirnya ditawarin, piye, kamu ngewangi aku piye. Iya. Tapi begitu ada tawaran untuk ngewangi, langsung disambut, langsung disambut. Ya oke lah, aku nggak bisa ngelukis ini, betul-betul nggak bisa berkarya gitu. Aku hanya punya keterampilan saja. Ya udahlah, masalahnya di belakang ekor sudah banyak waktu itu. Itu yang bikin ini gitu kan. Iya. Ada di sini nggak cuma filosofis tentang teori permainan, tentang teori pengalaman, tapi ada tambahan dari Haji Dadah ini bahwa melukis itu termasuk kepada teori kebutuhan. Tapi kok bisa bangkit lagi, Bah? Bisa melukis, bisa pameran, bahkan ada salah satu kolektor terdekat saya bernama Abidin kok bisa borong lukisan Haji Dadah ini. Itu kan satu semangat yang sangat baik itu, Haji itu. Mungkin tidak hanya semangat gitu ya, kesempatan dan mungkin dukungan dari teman-teman gitu kan di sini. Memang saya kira untuk jadi seniman tidak hanya membutuhkan kanvas dan cat, tapi memang bergaul dan lain sebagainya itu sangat sangat penting bagi kehidupan berkesenian. Iya. Makanya sampai kenal Bapak Abidin gitu kan. Nah, itu kan rekomendasi dari teman yang tadi ini Bapak Ricky Antoni. Iya. Alpadani. Tapi ada satu hal yang paling menarik nih tentang kebangkitan Haji Dadah ini, sehingga saya manggilnya Haji Dadah ya. Amin. Karena di akhir-akhir ini spiritualnya ini kok tumbuh dengan amat mempesona itu kan, sehingga lukisan ini memiliki arti yang enggak cuma sebuah lukisan. Ini pertemuan dengan Gus Baha ini bagaimana ini awalnya nih? Ya nggak lepas dari kehidupan sekarang yang tidak jauh dari internet mungkin ya. Ada teman yang memang rekomendasikan seorang kiai, dicoba, ternyata memang rasanya jatuh hati. Akhirnya ya disamperin gitu kan, sekalipun tidak ke tempatnya beliau di Rembang gitu ya, tapi di Beduan. Ya alhamdulillah lah sampai sekarang banyak mengambil barokahnya lah, termasuk barokah dalam ilmunya. Termasuk dalam lukisan juga jadi ada arti-arti itu ya. Sangat banyak. Ya mungkin karena ini menyadari satu persatu gigi copot, gigi retak, gigi yang ketelan gitu, yang akhirnya giginya tinggal 4 biji, 8 gitu. Kesadaran itu tumbuh dari gigi itu. Hingga akhirnya ya di sini mungkin kesadaran itu divisualisasikan ke tunas-tunas mungkin tumbuhan-tumbuhan itu. Saya kira itu di ujung-ujung mungkin ini sudah mungkin kalau hari itu sudah mulai cenderung ke barat gitu ya mungkin ya.
Nah, di situ malah banyak tumbuh tunas yang memang dari awalnya ya tidak terpikirkan atau tidak terbersit saja tidak gitu. Tentang spiritual itu. Saya kira itu yang mungkin sebagian teraplikasi di gambar-gambar saya. Di gambar-gambar yang terkini ya. Iya, Jadi yang ada terkini. hubungannya dengan spiritual ya. Iya sih, kayaknya itu. Oh, alhamdulillah. Terus bagaimana dengan adanya bincang-bincang di acara company ini menurut Haji Dadah ini? Wah, sangat positif sekali itu. Saya berharap gitu kan teman-teman dan saya ya bisa jenjangnya bisa bertambah gitu, bertambah tinggi gitu. Jadi seniman, mungkin jadi seniman plus, nah gitu kan. Besok lagi berharap itu plus lagi gitu. Bukan hanya panti pijat gitu loh, yang plus-plus itu. Ya, karena sebuah karya ditonton kan di zaman kontemporer ini amat kompleks. Jadi kadang-kadang masyarakat itu atau teman-teman terutama yang nggak berkecimpung di seni itu melihat karya-karya lukisan terutama itu ada yang ngeh, ada yang kurang ngeh, ada yang nanggapi, ada yang cuek gitu kan. Tapi dengan acara bincang-bincang ini sepertinya mulai terbuka ya untuk pengetahuan seni itu kan, dan apa bedanya dengan pengetahuan ilmu pasti itu mungkin akan terbuka dari sana ya Bah ya. Yang jelas itu ini menjadi wadah, hal-hal seperti ini menjadi wadah bagi seniman itu untuk saling berbagi gitu. Belajar ataupun memberi sesuatu lah ke teman-teman yang lainnya. Ya. Ini wadah ini. Ya. Segalanya gitu, Ya. wadah itu buat banyak hal. Ya. Aduh ini hampir ini. Ya, mungkin ini bincang-bincang ini cuma sebentar dulu ya, Abah Haji Dadah. Nggak apa-apa. Besok disambung mungkin di podcast juga bisa. Iya, mudah-mudahan podcastnya bisa segera terlaksana lagi dengan gitu. baik. Ya, Tinggal cari cagak mic-nya itu loh, podcast di sini. Oh itu enggak masalah itu. Iya. Mudah itu. Ya, demikian teman-teman seniman dan masyarakat umum acara bincang-bincang di Company Art Space dicukupkan sekian dulu, dan kedepannya berharap bisa disambung lagi, dan silahkan teman-teman untuk memberi tanggapan kepada kami di Company Art Space. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi Pak. Hah? Satu lagi, jangan assalamualaikum dulu. Iya, apa? Saya mau mengucapkan terima kasih sama company. Terima kasih kepada company. Ya. Ya, silakan kalau mau ngomong. Sudah cukup segitu saja. Ya. Terima kasih kepada teman-teman dari pihak company Art Space. Ditunggu kritik dan sarannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.